Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia. Wow, dan kisah dari Via kali ini akan menceritakan tentang kehidupan Hasan atau yang biasa dipanggil Cah Hasan. Dia tinggal di desa Balung ya, yang ada di Jember, Jawa Timur. Dan profesinya, wah ini unik banget profesinya teman-teman. Jadi Cah Hasan ini berprofesi sebagai pandai besi, yang mana biasa atau ahli dalam membuat celurit. Waduh, celurit ini senjata tajam khas dari daerah Madura. Ini kemampuannya unik teman-teman ya, karena jarang orang yang bisa seperti Cah Hasan ini. Dan apa sih yang terjadi terhadap Cah Hasan dan juga keluarganya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim sendiri kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Santet untuk pengrajin celurit. Balung, Jember, Jawa Timur, sekitaran tahun 2000-an. Balung adalah sebuah desa yang sudah lumayan ramai. Berada di Jember Selatan, tapi tak dekat dengan yang namanya lautan. Pekerjaan sehari-hari para warga di sana biasanya bekerja sebagai buruh gudang tembakau, karena memang produksi tanaman tembakau sangatlah banyak di sana. Bisa dikatakan sebagai pabrik tembakau yang lumayan terkenal. Sementara itu, di salah satu dusun di Balung, tepatnya di pinggir jalan, berdiri sebuah rumah yang jalan depannya dimanfaatkan untuk usaha pandai celurit. Di Balung juga ada pengrajin celurit, cangkul, dan juga pisau. Bahkan ada satu RT yang rata-rata penghasil utamanya adalah membuat celurit ataupun pisau. Rumah itu tidaklah besar, tapi lantainya sudah dikeramik dan terlihat sangat asri. Rumah itu adalah milik pasangan suami istri Hasan dan Dewi. Hasan sendiri sebenarnya bukan berasal dari desa Balung. Dia menjadi warga Balung karena menikahi Dewi. Pekerjaan menjadi seorang empu bukanlah hal yang sangat mudah, apalagi dulu basicnya Hasan adalah seorang petani. Saat itu, seperti biasanya, Hasan akan memulai untuk membuat celurit. Setelah sholat subuh, dia sudah berganti pakaian, membuka alat-alat yang akan digunakan. Dua anak buah Hasan juga sudah datang. Mereka juga membantu Hasan beberes, mulai dari mengeluarkan palu dan lain-lainnya. Hasan sudah duduk di tempat perapian. Dia menyiramkan sedikit solar ke arah kayu, lalu menghidupkannya. Akan tetapi, arang itu tak kunjung hidup, nyalanya hanya beberapa saat saja. Kok apinya gak bisa hidup ya? Seru Hasan ke salah satu anak buahnya yang memang sudah lama ikut Hasan, Anto, yang saat itu tengah mengasah celurit kemarin pun berhenti. Dia beranjak dan melihat ke arah perapian. Arangnya basah gak, Cak? Kemarin kan masih aman-aman aja ya, jawab Anto sambil membantu Hasan. Mana ada basah tok, kan gak ada hujan. Arang ini juga sama dengan arang kemarin. Ada apa ya? Tanya Hasan, perasaannya tak enak tiba-tiba. Sudah berjam-jam, Hasan mencoba untuk menghidupkan perapian, akan tetapi tak kunjung hidup. Anto tampak menghela nafas panjang. Dia berpikir kalau sampai api tak hidup bisa libur bekerja, padahal dia harus membayar cicilan bank. Duh, kenapa ya, Cak? Apa jangan-jangan ada yang iseng ya? Tahu sendiri kan, di daerah ini orang-orangnya suka iri dan dengki, ujar Anto saat itu. Sementara Takim, laki-laki bertubuh gempal, juga membenarkan ucapan Anto.
Sebenarnya, Anto dan Taki masih memiliki hubungan keluarga dengan Dewi, istri Hasan. Cak, cepat telepon Kiai Atem. Siapa tahu, memang ada orang yang usil. Bikin nabi kita nggak hidup. Saran Taki akhirnya. Hasan menyeka keringatnya. Tangannya sudah menghitam sebab sedari tadi tak henti-hentinya ia membolak-balikan arang. Hasan pun segera beranjak dan mengambil ponsel kecil hitam yang masih tergolong jadul di era gempuran ponsel yang semakin canggih. Hasan duduk di ruang tamu, tepatnya di lantai. Dia langsung saja menghubungi Kiai Atem. Kiai Atem meminta Hasan untuk mengambil garam kasar lalu diletakkan di atas meja. Setelah menunggu beberapa saat, Kiai Atem menghubungi Hasan lagi. Dia langsung saja meminta Hasan untuk menaburkan garam kasar itu di perapian lalu ditaburkan di area sekitar pandainya. Hasan bergegas. Ia menaburkannya di perapian, sementara itu Anto yang menaburkan di area sekitar pandai. Hasan membaca doa di dalam hati. Dia kembali duduk di depan perapian. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Aku hanya ingin mencari rezeki untuk anak cucu. Semoga Engkau memberikan kami rezeki. Hasan langsung saja kembali menghidupkan api. Aneh, api langsung menyambar dan menyala tanpa kendali. Suara-suara arang yang terbakar mulai terdengar. Alhamdulillah, seru Hasan, Takim dan Anto secara bersamaan. Mereka pun mulai kembali bekerja. Hasan lega sekaligus heran, kenapa ini semua bisa terjadi. Hasan memutuskan setelah selesai bekerja nanti dia akan datang menemui Kiai Atem. Ya, Hasan penasaran siapa yang sudah usil dengan pandainya. Kok masih ada ya, Cak? Di zaman modern kayak gini orang main magic. Emangnya mereka itu nggak takut karma apa ya? Celetuk Anto saat itu. Hasan hanya tersenyum. Dia juga heran, kenapa masih ada saja orang yang seperti itu di zaman yang modern ini. Biarin aja Tok. Saat ini yang penting, kalau sakit ada obatnya. Kita jangan pernah membalas. Biarkan saja Allah yang membalas, jawab Hasan. Sementara itu Dewi, istri Hasan, sudah mendengar semuanya. Dia juga heran, siapa orang yang sudah tega ingin membuat usaha suaminya mati. Padahal ada 2 orang yang menggantungkan hidupnya dari usahanya tersebut. Bahkan Anto sendiri memiliki 3 anak yang juga butuh biaya sekolah dan juga makan sehari-hari. Tak terasa, waktu berjalan dengan sangat cepat. Saat itu, Hasan dan 2 anak buahnya sudah mulai mengikir arit-arit agar halus dan akan segera dikirim ke toko langganannya. Saat itu ada seorang laki-laki tua. Rambutnya sudah penuh dengan uban. Laki-laki itu datang menggunakan sepeda dayung berwarna hijau yang sudah berkarat. Dia langsung saja duduk di teras melihat Hasan dan 2 anak buahnya yang tengah sibuk. Nah, berapa harga aritnya satu? Pak D pengen beli untuk dijual lagi, ujar laki-laki itu. Nafasnya tersengal-sengal dimakan usia. Hasan sontak berhenti, lalu duduk di sebelah laki-laki itu. Dia juga meminta Dewi untuk membuatkan kopi dan air minum untuk bapak-bapak itu. Sebenarnya arit saya ini arit berkualitas, Pak. Kualitasnya sudah sangat terjamin. Bahkan saudara saya yang di Probolinggo setiap panen akan meminta arit ini juga untuk dijual lagi, ujar Hasan apa adanya. Laki-laki itu memegang arit Hasan sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saya sudah tahu, maka dari itu saya datang langsung ke sini. Jadi, apa bisa buatkan untuk saya? Tanya laki-laki itu mantap. Setelah nego harga, laki-laki tua itu membayar pesanannya. Dia juga meminta Hasan untuk mengantarkannya ke rumah besok. Hasan dan kedua anak buahnya tak berhenti bersyukur. Mereka juga belajar untuk tidak melihat seseorang hanya dari penampilannya saja. Hasan berpikir, seperti apapun manusia ingin menjatuhkan, jika Allah berkata mereka punya rizki, maka masih ada jalannya. Setelah laki-laki itu selesai,
Hasan dan kedua anak buahnya segera bergegas membersihkan tempat, mengingat waktu zuhur sudah hampir habis. Hasan tak mau melewatkan sholat. Urusan akhirat itu nomor satu. Meskipun Hasan sendiri bukanlah anak pesantren, tapi kedua orang tua angkatnya dulu selalu mengajarkan ilmu agama. Setelah selesai sholat, Hasan merebahkan tubuhnya di ruang tamu yang memang ada kasur. Dia ingin istirahat dengan tenang. Namun, baru saja Hasan memejamkan mata, dia bermimpi aneh. Saat itu, di dalam mimpinya, Hasan tengah berdiri di sebuah tempat yang ia sendiri tak tahu di mana tempat itu. Tempat itu sangat gelap, tak ada siapapun di sana. Hasan mencoba untuk berjalan, dia ingin keluar dari tempat gelap itu. "Halo, ada orang nggak?" teriak Hasan dalam mimpinya. Namun tak ada jawaban, hanya kegelapan dan gema dari suaranya sendiri. Hasan terus berjalan, berusaha keluar dari tempat itu. Namun, yang semakin membuat aneh, kedua tangan dan kaki Hasan diikat dengan rantai, tapi kenapa ia masih bisa berjalan? Hingga akhirnya, Hasan pun terbangun. Dia langsung duduk bersandar di tembok menghadap ke arah pintu yang langsung ke tempat pandainya. "Ada apa ya Allah? Kenapa aku mimpi di siang bolong seperti ini?" batin Hasan. Peluh sudah membasahi tubuhnya. Saat Dewi muncul dari belakang, ternyata ia kaget mendengar suaminya berteriak kencang. "Ada apa, Thomas? Kok teriak-teriak?" "Katanya mau tidur," tanya Dewi yang saat itu memilih duduk di kursi plastik berwarna biru. Hasan tak langsung menjawab. Dia masih diam dengan tatapan kosong. Hasan masih berpikir tentang mimpinya tadi, sehingga membuat Dewi sedikit kesal karena tidak diraukan. "Mas, istrinya ngomong kok nggak dijawab sih?" sentak Dewi kesal. Hasan akhirnya sadar dari lamunannya. Dia menoleh ke arah sang istri, lalu bercerita tentang mimpinya itu. Namun bukannya prihatin, sang istri justru mengatakan bahwa Hasan tidur tidak berdoa. Tempat tidur itu juga tidak dibersihkan dulu, jadi setannya ikut. Hasan hanya bisa menganggukkan kepala. Benar kata Dewi, dia belum sempat membersihkan kasur itu dan langsung saja tidur. Hasan juga berpikir mungkin dia tadi lupa berdoa sebelum tidur. Hasan bangkit. Dia teringat akan niatnya untuk datang ke rumah Kiai Atem. Dia penasaran apa yang terjadi sebenarnya. "Dek, siap-siap ya, kita ke rumah Kiai Atem. Aku penasaran, ada apa dengan pandai kita tadi?" ajak Hasan. Dewi tak banyak bertanya, dia langsung saja bangkit dan berganti pakaian. Sementara itu, Anto datang. Dia memang ditugaskan untuk menyetor celurit oleh Hasan. "Cak, ini uangnya, Cak," seru Anto. Hasan tak banyak basa-basi. Dia menghitung dan langsung membayar Anto dan juga Takim yang dititipkan pada Anto. "Oh ya, Tok, nanti sekalian bilang Takim ya, besok pagi datang lebih awal. Ada pesanan dari Padi yang kemarin," pesan Hasan. "Siap, Cak. Kalau gitu saya permisi dulu ya," pamit Anto. Hasan dan Dewi kemudian bersiap-siap untuk pergi ke rumah Kiai Atem. Hasan masih penasaran dengan kejadian yang menimpa pandainya. Dia berharap Kiai Atem bisa memberikan jawaban dan solusi atas masalah ini. Perasaan was-was masih menghantui Hasan. Dia khawatir ada hal buruk yang akan terjadi. Setelah berpamitan pada Anto, Hasan dan Dewi bergegas menuju ke depan. Mobil Espas berwarna silver sudah setia menemani mereka selama bertahun-tahun. Meskipun sudah tampak usang, mobil itu masih sangat berarti bagi Hasan dan Dewi. Mobil itu menjadi bukti kerja keras dan keberhasilan mereka dalam membangun usaha pandai. "Sudah siap, Dek?" tanya Hasan sambil menyalakan mesin mobil. "Siap, Mas. Bismillah. Semoga Kiai Atem bisa membantu," jawab Dewi sambil mengencangkan sabuk pengaman. Mobil Espas itu melaju meninggalkan halaman rumah mereka. Tujuan mereka adalah rumah Kiai Atem yang terletak di Jember Utara. Perjalanan itu cukup jauh, sekitar 1 jam lamanya.
Jalanan yang berkelok dan ramai membuat Hasan harus ekstra hati-hati. Selama perjalanan, Hasan dan Dewi lebih banyak diam. Pikiran mereka berkecamuk dengan berbagai pertanyaan. Siapa yang tega mengusik pandai mereka? Apa motifnya? Dan bagaimana cara mengatasi masalah ini? Mas, apa benar ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu? Tanya Dewi. Entahlah, Dek. Tapi kalau dipikir-pikir, memang banyak kejadian aneh yang menimpa kita belakangan ini. Api yang susah menyala. Tadi malah ada yang bilang bolak-balik lewat, kenapa tutupan? Padahal kan aku lagi garap. Juga mimpi burukku tadi, rasanya seperti ada yang gak beres. Jawab Hasan dengan khawatir. Semoga aja Kiai Atem bisa memberikan petunjuk ya Mas. Aku takut kalau masalah ini terus berlanjut, ujar Dewi menggenggam tangan Hasan. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, pada akhirnya Hasan dan Dewi tiba di rumah Kiai Atem. Rumah itu tampak sederhana, namun ramai dikunjungi oleh orang-orang yang ingin berobat atau meminta nasihat. Hasan dan Dewi mengambil nomor antrian dan menunggu giliran. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Hasan dan Dewi memperhatikan satu persatu orang yang masuk dan keluar dari rumah Kiai Atem. Ada yang tampak lega, ada pula yang tampak sedih dan bingung. Lama juga ya Mas, udah hampir 1 jam loh kita nunggu, keluh Dewi. Sabar ya Dek, mungkin memang banyak orang yang sedang membutuhkan bantuan Kiai, jawab Hasan berusaha menenangkan istrinya. Akhirnya nomor antrian Hasan dan Dewi pun dipanggil. Dengan perasaan campur aduk, mereka masuk ke dalam rumah Kiai Atem. Kiai Atem menyambut mereka dengan senyuman ramah. Assalamualaikum Kiai, sapa Hasan dan Dewi bersamaan. Waalaikumsalam, jawab Kiai Atem. Silakan duduk. Hasan dan Dewi duduk di kursi yang telah disediakan. Kiai Atem menatap mereka dengan tatapan yang menenangkan. Ada apa gerangan datang kemari? Tanya Kiai Atem dengan suara lembut. Hasan menceritakan semua kejadian aneh yang menimpa usahanya, mulai dari api yang susah menyala hingga mimpi buruk yang menghantui. Kiai Atem mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Setelah Hasan selesai bercerita, Kiai Atem terdiam sejenak, kemudian ia berkata, "Pandai kamu ada yang mengusik, dan ini perbuatan sesama tukang pandai juga." Hasan dan Dewi terkejut mendengar ucapan Kiai Atem. Siapa Kiai? Siapa yang tega melakukan hal ini? Tanya Hasan dengan nada penasaran. Dia iri dengan kesuksesan usaha kamu yang melesat dibandingkan miliknya. Padahal kalau dihitung-hitung, usaha pandainya sudah puluhan tahun, sementara kamu baru beberapa tahun saja. Dia juga iri karena kamu sudah bisa membeli mobil, jawab Kiai Atem. Ya Allah, tega sekali orang itu, gumam Dewi. Hasan terdiam, dia mencoba mengingat-ingat siapa tukang pandai yang mungkin merasa iri dengannya, namun Hasan tidak bisa memastikan siapa orangnya. Lalu, apa yang harus kami lakukan Kiai? Tanya Hasan. Kamu harus bersabar dan memperbanyak doa. Jangan membalas perbuatan jahat dengan kejahatan. Biarkan Allah yang membalasnya. Selain itu, kamu juga harus lebih berhati-hati dan waspada. Pesan Kiai Atem. Baik Kiai, terima kasih atas nasihatnya, ucap Hasan. Kiai Atem kemudian memberikan air yang sudah didoakan kepada Hasan dan Dewi. Dia meminta mereka untuk meminum air itu dan menyiramkannya di sekitar pandai. Semoga Allah melindungi kamu dan keluarga dari segala mara bahaya, kata Kiai Atem sambil tersenyum. Hasan dan Dewi berpamitan pada Kiai Atem. Mereka merasa sedikit lega setelah mendapatkan pencerahan. Namun mereka juga merasa khawatir. Mereka tidak tahu siapa yang telah mengusik pandai mereka dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Perjalanan pulang terasa lebih berat dari sebelumnya. Setibanya di rumah,
Hasan dan Dewi tak menunda-nunda lagi. Mereka segera melaksanakan apa yang telah diamanahkan Kiai Atom. Dengan husu, mereka menyiramkan air yang telah didoakan di sekeliling area Pandai, memercikannya ke setiap sudut, berharap energi positif melindungi tempat usaha mereka dari segala gangguan jahat. Beberapa hari berlalu, kehidupan di Pandai Hasan kembali normal. Api perapian menyala dengan stabil, memancarkan kehangatan dan semangat kerja. Pelanggan datang silih berganti. Ada yang hanya sekedar memperbaiki celurit, ada pula yang memesan pisau dengan desain khusus. Pembuatan pisau memang jauh lebih rumit ketimbang celurit, membutuhkan ketelitian dan keahlian khusus. Pesanan tak pernah sepi, membuat Anto dan Takim tak henti-hentinya bersyukur. Hasan tetap memegang teguh prinsipnya, menjaga kualitas barang dengan harga terjangkau. Dia tidak ingin mengecewakan pelanggan yang sudah mempercayainya. Sebagian dari hasil usahanya, Hasan berikan kepada anak-anaknya yang merantau, berharap dapat meringankan beban mereka. Namun, kedamaian itu tak berlangsung lama. Tepat pada malam Jumat Kliwon, di saat Hasan tengah tertidur lelap, tiba-tiba dia berteriak histeris, suaranya melengking seperti kucing yang berkelahi. Maimunah, ibu mertua Hasan yang kebetulan sedang menginap, dan Dewi sontak saja berlarian menghampiri Hasan. Mereka mendapati Hasan tengah merintih kesakitan, perutnya terasa seperti ditusuk-tusuk benda tajam. Tak hanya itu, dadanya sesak, sulit bernafas, matanya membelalak penuh ketakutan. "Mas, ada apa mas? Bangun!" Dewi mengguncang-guncang tubuh Hasan dengan panik. Maimunah tak kalah cemas. Dia mengusap-ngusap dada Hasan sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kedua anak Hasan yang merantau jauh membuat mereka tak punya banyak pilihan selain berusaha menolong Hasan sebisa mungkin. "Cepat, telepon Kiai Atem. Mungkin ini ada hubungannya dengan yang kemarin," saran Bu Maimunah dengan nada cemas. Dengan tangan gemetar, Dewi menghubungi Kiai Atem. Setelah menceritakan kondisi Hasan, Kiai Atem meminta Dewi untuk menyiapkan segelas air putih. Setelah selesai berdoa, Kiai Atem meminta Dewi mengusapkan air tersebut ke seluruh tubuh Hasan. Ajaibnya, saat itu juga rasa sakit Hasan mereda, dadanya tak lagi sesak, dan ia bisa bernafas dengan lega. Dewi dan Bu Maimunah tampak bersyukur, air mata haru membasahi pipi mereka. Mereka duduk bersimpu tepat di sebelah Hasan, mengawasi dengan cermat setiap gerak-geriknya. Namun, suasana tenang itu kembali terusik. Tiba-tiba saja, dari arah Pandai terdengar suara ledakan yang sangat keras. Dewi segera berlari keluar. Dia mendapati bola api yang berputar-putar di halaman rumahnya, tepatnya di area Pandai. Saat Dewi keluar, bola api itu perlahan padam dan menyisakan sebuah bungkusan kain kafan yang gosong. Dewi mengucap istighfar, tak menyangka bahwa ada orang yang sengaja mengirimkan santet pada suaminya. Dia merinding, membayangkan betapa jahatnya orang yang telah melakukan perbuatan terkutuk itu. "Ya Allah, lindungilah suamiku dan keluargaku dari segala macam kejahatan," bisik Dewi dalam hati. Dewi segera kembali masuk ke dalam rumah, menceritakan apa yang telah dilihatnya kepada Bu Maimunah dan Hasan yang masih tampak lemas. Hasan hanya bisa menggelengkan kepala, tak habis pikir mengapa ada orang yang begitu membencinya hingga tega mengirimkan santet. "Kita harus lebih berhati-hati lagi, Dewi. Sepertinya orang itu tidak akan berhenti sampai di sini," ujar Hasan dengan nada khawatir. "Ya mas, semoga Allah selalu melindungi kita," jawab Dewi sambil menggenggam erat tangan Hasan. Keesokan harinya, mentari pagi menyinari desa Palung dengan sinarnya yang hangat. Seperti biasa, setelah menunaikan sholat subuh, Hasan sudah berganti pakaian dan bersiap untuk memulai pekerjaannya. Dia berharap
hari ini akan berjalan normal dan damai tanpa gangguan. Saat itu, Anto juga datang, tapi wajahnya tampak sedikit lesu dan khawatir. Mereka berdua duduk di bangku panjang di depan Pande sambil menikmati sebatang rokok kretek, menunggu kedatangan Takim yang tak kunjung tampak. Kok Takim belum datang ya, Cak? Biasanya dia paling semangat kalau urusan kerja, ujar Anto sambil mengembuskan asap rokok ke udara. Iya, aku juga heran, Tok. Apa mungkin dia ada urusan mendadak ya? Jawab Hasan sambil mengerutkan kening. Bisa jadi, Cak. Apa kita mulai aja sambil nunggu Takim? Keburu siang nanti malah panas, saran Anto yang dijawab anggukan kepala oleh Hasan. Hasan memutuskan untuk menghidupkan perapian terlebih dulu. Dia berpikir mungkin Takim ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan hingga tak bisa datang tepat waktu. Hasan tak ingin berprasangka buruk. Dia selalu berusaha berpikir positif dalam segala hal. Namun, belum sempat Hasan menyalakan api, tiba-tiba anak pertama Takim datang dengan wajah panik. Dia menghampiri Hasan dan Anto dengan nafas tersengal-sengal. Pak Hasan, Anto, Bapak nggak bisa kerja hari ini, ucap anak Takim dengan nada yang cemas. Loh, kenapa? Bapakmu sakit? Tanya Anto kaget. Ya Pak, dari tengah malam tadi matanya sakit sekali, merah dan bengkak. Sekarang lagi diperiksa ke dokter, jawab anak Takim. Hasan terdiam, hatinya merasa tidak enak. Kenapa secara tiba-tiba Takim sakit, padahal kemarin sore dia masih melihat Takim dalam keadaan sehat walafiat. Akan tetapi Hasan berusaha untuk tidak berpikir macam-macam. Sudah, kamu kembali ke rumah ya nak. Sampaikan salam kami untuk bapakmu, semoga lekas sembuh, ujar Hasan dengan nada prihatin. Ya Pak, terima kasih, jawab anak Takim sambil berpamitan. Sementara itu, Takim sudah dibawa ke rumah sakit oleh istrinya. Setelah diperiksa oleh dokter, Takim mendapatkan obat tetes mata dan obat pereda nyeri. Namun, meskipun sudah minum obat, sakitnya tak kunjung sembuh. Matanya justru semakin bengkak dan merah, bahkan penglihatannya mulai kabur. Dengan kondisi mata yang semakin memburuk, Takim memutuskan untuk datang ke Pande. Dia ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada Hasan dan juga Anto. Tak lama kemudian, Takim tiba di Pande Hasan dengan mata yang masih bengkak dan merah. Dia berjalan tertati-tati, dibantu oleh istrinya. Hasan dan Anto langsung menghampiri Takim dengan wajah khawatir. Ya Allah Takim, kenapa matamu bisa sampai seperti ini? Tanya Hasan dengan nada cemas. Cak Hasan, maafkan saya, Cak. Saya nggak bisa lagi kerja di sini, Cak, ucap Takim dengan suara lirih. Loh, kenapa? Kamu sakit parah? Tanya Anto dengan kaget. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya ceritakan pada kalian, jawab Takim dengan wajah tegang. Takim menarik nafas dalam-dalam, kemudian ia mulai bercerita. Dia mengatakan bahwa dirinya yakin ada orang yang sengaja ingin menghancurkan usaha Hasan dengan mengirimkan santet. Namun, karena perlindungan Allah lebih kuat pada Hasan, santet itu tidak bisa menembus Hasan dan berbalik menyerang para karyawannya. Saya yakin, Cak Hasan, sakit mata saya ini bukan sakit biasa, Cak. Ini pasti karena santet yang gagal mengenai Cak Hasan, ujar Takim dengan nada tenang. Hasan dan Anto hanya bisa diam tertunduk mendengar cerita Takim dengan perasaan campur aduk. Saat itu, ternyata Dewi juga mendengar dari kejauhan. Hasan dan Dewi merasa seperti tertampar oleh sebuah kenyataan pahit. Hasan hanya ingin mencari rezeki halal untuk menghidupi keluarganya. Mengapa masih ada orang yang tega melakukan perbuatan jahat seperti itu? Maafkan saya, Cak. Saya tidak kuat lagi kerja di sini. Saya takut kalau santet itu akan terus mengejar saya dan keluarga, ucap Takim dengan suara lirih dan bergetar.
Saya mengerti, Takim. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Kesehatan dan keselamatanmu lebih penting daripada segalanya, jawab Hasan dengan nada lembut. Terima kasih, Cak. Semoga Allah selalu melindungi Cak Hasan dan keluarga dari segala mara bahaya, ucap Takim sambil berpamitan. Setelah Takim dan istrinya pergi, Hasan dan Dewi saling bertukar pandang. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Perasaan sedih, marah, kecewa, dan takut bercampur menjadi satu. Ya Allah, cobaan apa lagi nih? Gumam Dewi sambil mengusap air matanya. Kita harus kuat ya, Dek. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Kita harus terus berdoa dan berusaha. Semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik, jawab Hasan sambil mengusap dadanya. Anto hanya bisa menyaksikan dengan helaan nafas panjang. Dia sebenarnya tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Anto berjanji apapun yang terjadi, dia tidak akan meninggalkan Hasan. Sebab dari Hasanlah ia bisa berdiri di kakinya sendiri seperti saat ini. Keesokan harinya, bersama Anto, Hasan kembali bekerja seperti biasa. Mereka berdua berusaha melupakan masalah yang menimpa mereka dan fokus pada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sementara itu, Takim sudah kesana kemari mencari pengobatan untuk penyakit matanya. Dia mendatangi berbagai dokter dan juga ahli pengobatan tradisional, namun hasilnya nihil. Penyakit matanya tak kunjung sembuh, bahkan semakin parah. Karena frustasi, Takim mulai menebar fitnah ke sana kemari. Dia mengatakan bahwa semua ini terjadi gara-gara dia bekerja di tempat Hasan. Takim menuduh bahwa santet yang dikirimkan oleh musuh Hasan justru mengenai dirinya. Bisik-bisik tetangga tentang fitnah Takim itu akhirnya sampai juga ke telinga Dewi. Pada awalnya, dia berusaha untuk tidak menghiraukan. Namun semakin lama, bisikan itu semakin kencang dan menyakitkan. Dewi tak mau menceritakan hal ini pada Hasan karena dia tahu suaminya pasti akan marah besar jika mendengar fitnah tersebut. Beberapa bulan kemudian, kondisi Dewi semakin memprihatinkan. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan ia seringkali mengeluh sakit. Dewi sudah beberapa kali dibawa ke dokter, namun tak kunjung sembuh. Dokter hanya mengatakan bahwa ia mengalami kelelahan dan juga kekurangan gizi. Melihat kondisi ibunya yang semakin hari semakin melemah, kedua anak Hasan dan Dewi yang merantau terpaksa pulang kampung. Mereka sangat sedih melihat ibunya terbaring lemah di tempat tidur. Bu, kenapa bisa sampai seperti ini sih, Bu? Tanya Rizal, anak tertua Hasan dan Dewi dengan nada khawatir. Ibu hanya kecapean saja, Nak. Kalian jangan khawatir ya, jawab Dewi dengan suara lirih. Namun, Hasan tahu ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Dia melihat ada kesedihan yang mendalam di mata Dewi. Dewi akhirnya dibawa ke rumah sakit. Namun, pihak rumah sakit tidak bisa memberikan keterangan apapun. Mereka hanya menyarankan agar Dewi dibawa ke rumah sakit provinsi yang lebih lengkap fasilitasnya. Hasan hanya bisa pasrah dan berdoa. Sudah beberapa hari ini ia tidak bekerja, menemani istrinya di rumah sakit. Hasan sangat khawatir dengan kondisi Dewi. Di malam harinya, Rizal duduk bersama Hasan di ruang tunggu rumah sakit. Dia bertanya pada ayahnya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya. Rizal ingin tahu bagaimana awal mula penyakit ibunya bisa separah ini. Hasan menceritakan semuanya pada Rizal. Mulai dari kejadian aneh yang menimpa usaha mereka, fitnah yang disebarkan oleh Takim, hingga bisikan-bisikan tetangga yang pada akhirnya menyakitkan hati Dewi. Setelah mendengar cerita ayahnya, Rizal terdiam sejenak. Kemudian ia berkata, "Ayah, bagaimana kalau ibu kita bawa ke alternatif saja? Mungkin saja sakit ibu ini bukan sakit medis, tapi karena ada hal lain yang tidak bisa dijelaskan secara logika." Pada awalnya, Hasan ragu dengan usulan Rizal.
Dia lebih percaya pada pengobatan medis. Namun, melihat kondisi istrinya yang semakin memburuk, dia akhirnya mengiyakan. Hasan merasa sudah tidak ada pilihan lain. Baiklah, ayah akan coba mencari informasi tentang pengobatan alternatif yang bagus. Hasan kemudian mendapatkan beberapa petunjuk dari salah satu pelanggannya yang sudah seperti saudara. Pelanggannya itu merekomendasikan beberapa kiai yang terkenal memiliki pemahaman agama yang dalam dan bisa membantu orang sakit, entah itu karena penyakit medis atau masalah di luar nalar. Coba aja datangi Kiai Imron di desa sebelah. Dia itu orangnya alim san dan banyak bantu orang yang lagi kesusahan, ujar pelanggannya saat itu. Apa Kiai Imron bisa ngobatin orang sakit ya Kang? Tanya Hasan lagi dengan ragu. Ya dia itu ndak ngobati secara langsung San, tapi dia itu bisa memberikan nasihat dan petunjuk yang baik. Siapa tahu dengan petunjuk dari Kiai Imron, istrimu bisa segera sembuh, jawab pelanggannya itu. Akhirnya Hasan dan Rizal memutuskan untuk menemui Kiai Imron. Mereka berharap Kiai tersebut bisa memberikan solusi atas masalah yang menimpa Dewi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Hasan, Rizal, dan Dewi tiba di rumah Kiai Imron. Rumah itu tampak sederhana, namun bersih dan terawat. Kiai Imron menyambut mereka dengan senyuman ramah dan mempersilahkan mereka masuk. Assalamualaikum Kiai, sapa Hasan dengan nada hormat. Waalaikumsalam. Ayo, silakan duduk, jawab Kiai Imron. Hasan, Rizal dan Dewi duduk di kursi yang telah disediakan. Kiai Imron menatap mereka dengan tatapan menenangkan. Ada maksud apa datang ke sini? Tanya Kiai Imron dengan suara lembut. Hasan menceritakan semua masalah yang menimpa keluarganya pada Kiai Imron. Dia menceritakan tentang penyakit Dewi yang tak kunjung sembuh, fitnah yang disebarkan Takim, dan juga kejadian aneh yang menimpa usaha Hasan. Kiai Imron mendengarkan cerita Hasan dengan seksama tanpa menyela. Dia hanya mengangguk-angguk sesekali, menunjukkan bahwa dia memahami apa yang sedang dirasakan Hasan. Setelah Hasan selesai bercerita, Kiai Imron terdiam sejenak. Kemudian ia berkata, saya turut prihatin dengan apa yang menimpa keluarga Pak Hasan. Ini adalah ujian dari Allah. Pak Hasan harus bersabar dan tawakal. Lalu, apa yang harus kami lakukan ya Kiai? Tanya Hasan dengan nada cemas. Pak Hasan harus terus berdoa, memohon pertolongan kepada Allah. Jangan pernah putus asa. Selain itu, Bapak juga harus memperbanyak sedekah dan berbuat baik pada sesama, jawab Kiai Imron. Apa istri saya bisa sembuh ya Kiai? Tanya Hasan dengan nada penuh harap. Semua kesembuhan datang dari Allah. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Yang penting, Pak Hasan harus tetap optimis dan tawakal, jawab Kiai Imron. Kiai Imron kemudian memberikan beberapa nasihat kepada Hasan dan Rizal tentang bagaimana cara menjaga diri dari gangguan ilmu hitam dan bagaimana cara memperkuat iman dan takwa. Ingat Pak Hasan, kekuatan Allah jauh lebih besar dari segala macam ilmu hitam. Jangan pernah takut kepada makhluk, tapi takutlah hanya kepada Allah, pesan Kiai Imron. Hasan dan Rizal merasa lega setelah mendapatkan nasihat dari Kiai Imron. Mereka merasa lebih tenang dan optimis. Mereka berjanji akan selalu mengikuti nasihat Kiai Imron dan terus berdoa kepada Allah. Sebelum berpamitan, Kiai Imron memberikan air zam-zam kepada Hasan dan Dewi. Dia meminta mereka untuk meminum air tersebut dan mengusapkannya ke seluruh tubuh Dewi. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada istri Anda, Pak, kata Kiai Imron sambil tersenyum. Hasan dan Rizal berpamitan pada Kiai Imron dengan hati penuh kelegaan.
Mereka pulang membawa Dewi yang sudah lemah. Obat dari dokter juga tak mempan. Rizal terlihat sangat sedih. Dengan kondisi sang ibu, dia menyesal selama ini tak ada di dekat sang ibu. Bukan kemauan Rizal, hanya faktor keadaan yang memaksa dia harus bekerja jauh dari rumah untuk menghidupi kedua anak dan istrinya. Sebab di desa sangat sulit mencari pekerjaan dan ujung-ujungnya hanya menjadi pandai. Setelah berikhtiar dengan menemui Kiai Imron, kondisi Dewi tak kunjung membaik. Hasan semakin bimbang dan putus asa. Dia merasa sudah melakukan segala cara, namun kesembuhan istrinya masih jauh dari harapan. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan ya Allah? Kasihan istriku. Kenapa tidak aku saja yang sakit ya Allah? Lirih Hasan sambil mengusap dadanya. Di malam harinya, di tengah kegelisahannya, Hasan bermimpi bertemu dengan salah satu kiai yang dulu pernah membantunya saat membuka usaha pandai. Kiai itu memberikan isyarat agar Hasan membawa Dewi pergi ke Banyuwangi. Keesokan harinya, Hasan menceritakan mimpinya kepada Rizal, anak tertuanya. Rizal menyarankan agar Hasan segera membawa Dewi ke Banyuwangi sesuai dengan petunjuk dalam mimpi. Siapa tahu Pak, dengan bantuan Kiai di Banyuwangi, ibu bisa sembuh, ujar Rizal. Iya juga, Bapak benar-benar sudah putus asa. Bapak kasihan sama ibu kamu, jawab Hasan. Hasan akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Rizal. Dia merasa tidak ada salahnya mencoba. Siapa tahu ini adalah jalan yang diberikan Allah untuk kesembuhan istrinya. Dengan berat hati, Hasan membawa Dewi ke rumah Kiai yang dimaksud dalam mimpinya. Kiai itu adalah Kiai Mansur, seorang kiai yang cukup terkenal di desa Genteng, Banyuwangi. Perjalanan dari rumah Hasan ke Banyuwangi memakan waktu sekitar 4 jam, melewati jalan berkelok-kelok dan juga menanjak. Rumah Kiai Mansur cukup besar, dengan musola di depannya dan beberapa kamar yang disediakan untuk orang-orang yang berobat dan membutuhkan tempat menginap. Selain itu, Kiai Mansur juga memiliki pondok pesantren yang letaknya tak jauh dari sana, sebagai tempat pendidikan agama bagi anak-anak dari tingkat SD hingga SMA. Kiai Mansur menyambut Hasan dan Dewi dengan ramah. Dia mempersilahkan mereka masuk dan mendengarkan dengan sabar cerita Hasan tentang penyakit istrinya dan kejadian aneh yang menimpa pandai mereka. Setelah mendengarkan cerita Hasan, Kiai Mansur memeriksa kondisi Dewi dengan seksama. Dia membaca beberapa ayat suci dan berdoa untuk kesembuhan Dewi. Setelah selesai memeriksa, Kiai Mansur pun berkata, "Insya Allah, setelah ini istri kamu akan sembuh. Semua ini ada yang mengirimkan. Orang itu adalah sesama pemilik pandai. Orangnya sudah tua." Hasan terkejut mendengar ucapan Kiai Mansur. Dia tidak menyangka bahwa ada orang yang tega melakukan perbuatan jahat seperti itu. "Siapa orangnya, Kiai?" tanya Hasan penasaran. "Kamu tidak perlu tahu siapa orangnya. Saat ini, yang terpenting kamu fokus saja pada kesembuhan istrimu. Jika istrimu sembuh, kamu akan lihat sendiri apa yang terjadi pada orang yang sudah mengirimkan santet itu," jawab Kiai Mansur. Hasan hanya bisa mengangguk pasrah. Dia percaya dengan ucapan Kiai Mansur. Hasan berharap Dewi akan segera sembuh dan kembali sehat seperti sedia kala. Selama beberapa hari, Dewi menjalani pengobatan oleh Kiai Mansur. Kiai Mansur memberikan air zam-zam yang sudah didoakan dan memberikan nasihat-nasihat yang menenangkan hati. Setelah beberapa bulan, kondisi Dewi semakin membaik. Dia sudah mulai bisa beraktivitas seperti biasa, wajahnya kembali berseri. Hasan sangat bersyukur atas kesembuhan istrinya itu. Beberapa bulan setelah kesembuhan Dewi, sebuah kabar duka datang dari tetangga sebelah.
Empu Pande yang sudah puluhan tahun menjadi tetangganya meninggal dunia. Sebelum meninggal, empu tersebut sempat memanggil Hasan dan Dewi. Dengan suara lirih, dia meminta maaf atas segala perbuatan jahat yang telah dilakukannya selama ini. Orang itu mengaku bahwa selama ini dialah yang telah mengirimkan guna-guna dan santet kepada Hasan karena merasa iri dengan kesuksesan Pande Hasan. Saya menyesal atas perbuatan saya, Hasan. Saya sudah menyakiti kamu dan keluargamu. Maafkan saya, Hasan, ucap orang tersebut dengan air mata berlinang. Hasan dan Dewi akhirnya memaafkan. Mereka berdoa agar almarhum diampuni segala dosa-dosanya dan diterima di sisi Allah. Setelah kejadian itu, Hasan dan Dewi semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka semakin memperbanyak ibadah dan berbuat baik kepada sesama. Mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah ketetapan Allah. Hasan dan Dewi juga semakin berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Mereka selalu waspada terhadap segala macam godaan dan kejahatan. Mereka percaya bahwa dengan iman dan takwa yang kuat, mereka akan selalu dilindungi oleh Allah. Pande Hasan pun kembali beroperasi seperti biasa. Api perapian menyala dengan tenang, seperti semangat hidup Hasan yang tak pernah padam. Hasan terus berkarya dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Dia membuktikan bahwa kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Via Cornelia. Ternyata apa yang terjadi dengan Cah Hasan dan keluarganya itu adalah ulah dari tetangga sebelahnya yang mana juga memiliki pandai besi ya seperti Cah Hasan. Jadi dia merasa tersaingi, teman-teman, merasa tersaingi, dan dia merasa sudah lama nih, sudah senior dalam bidang, tapi ternyata di sini Hasan lebih laku dan lebih maju usahanya, bahkan sampai bisa beli mobil dan lain-lain. Nah, disinilah timbul rasa iri dan dengki sehingga mengirimkan guna-guna kepada Hasan. Guna-guna itu berupa santet, teman-teman, dan mengerikan sekali, bahkan hampir saja istrinya menjadi korban. Dan semua itu akhirnya hilang setelah Hasan bersama istrinya mendatangi salah satu kiai yang ada di daerah Banyuwangi, di Desa Genteng. Waduh, ini sering di ini ya, Desa Genteng ini, Banyuwangi, jadi penasaran juga. Saya belum pernah nih ke Banyuwangi, teman-teman ya. Mungkin suatu saat pengen kalah Purwo terutama ya. Dan alhamdulillah pada akhirnya kejahatan bisa kalah dengan kebaikan, dan keikhlasan itu adalah yang utama. Luar biasa sekali kisah dari Via Cornelia. Buat Cah Hasan, sehat-sehat terus ya, selalu berkarya dan tetaplah menjadi orang baik. Mari teman-teman, kita ambil hikmah baiknya saja dalam kisah ini dan kita buang yang buruk-buruknya. Apabila memang tidak ada yang baik, dijadikan sebagai hiburan saja. Buat Via Cornelia, terima kasih. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah dari Via selanjutnya ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya, dan juga boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.